Halo, trader Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas kenapa trader pemula yang punya modal kecil, seperti 500-1000 dolar, sebaiknya tidak fokus ke analisa fundamental, dan harus memaksimalkan kekuatan dari technical analysis, terutama saat trading emas XAUUSD. Video ini murni untuk edukasi bukan ajakan trading atau investasi. Pastikan kalian simak sampai selesai karena ini penting untuk masa depan trading kalian. Kenapa modal kecil harus punya strategi khusus? Banyak trader pemula langsung terjun ke dunia trading tanpa memahami bahwa strategi untuk modal besar dan kecil itu berbeda. Kalau kamu punya modal kecil misalnya 500-1000 dolar, maka kamu tidak punya ruang untuk salah terlalu sering. Setiap entry harus efisien, cepat, dan tepat. Disinilah kita harus memilih strategi yang sesuai. Apakah cocok pakai analisa fundamental? Atau justru lebih baik fokus ke teknikal? Jawabannya, teknikal lebih cocok terutama untuk scalping dan day trading. Kenapa analisa fundamental tidak efisien untuk modal kecil? Analisa fundamental memang penting, tapi lebih cocok untuk jangka menengah sampai panjang. Masalahnya, pergerakan akibat berita fundamental sering mengguncang pasar dengan ekstrim. Contoh, saat news besar rilis seperti NFP, FOMC, atau inflasi Amerika, harga XAUUSD bisa bergerak 50-75 poin dalam sehari. Dengan modal kecil, kamu tidak akan sanggup menahan floating loss sebesar itu jika salah posisi. Dan yang lebih penting, fundamental tidak memberi sinyal entry atau exit yang spesifik. Dia hanya memberikan arah umum pasar. Misalnya inflasi naik, harga emas mungkin naik, tapi naiknya kapan di harga berapa kita harus open posisi. Di mana sell-nya dan take profit-nya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh technical analysis. Technical analysis memberikan kejelasan struktur harga, sinyal entry yang konkret, dan sangat cocok untuk strategi cepat seperti scalping atau day trading. Beberapa alasan kenapa technical sangat powerful. Untuk trader bermodal kecil, 1. Bisa digunakan di time frame rendah, 1-15 menit. Cocok untuk scalping dan mendapatkan peluang harian. 2. Memberi sinyal entry dan exit yang jelas. Misalnya saat muncul pola reversal, breakout, atau overbought atau oversold. 3. Mudah dikombinasikan dengan manajemen risiko. Kita bisa pasang stop loss dan target profit yang ketat, sesuai kemampuan modal. 4. Cocok untuk menghindari floating loss berkepanjangan, karena entry kita berdasarkan konfirmasi visual, bukan asumsi ekonomi jangka panjang. Berikut beberapa tips praktis untuk kamu yang ingin fokus di teknikal. Gunakan time frame kecil, 1 menit atau 5 menit untuk scalping. Fokus pada price action, pola candle seperti engulfing, pin bar, atau break struktur. Tambahkan indikator ringan, RSI periode 3 atau 5, dan moving average, EMA 10 dan 50. Hindari trading saat news besar, gunakan kalender ekonomi sebagai filter waktu. Gunakan lot kecil, 0,01 sampai 0,02, dan jangan pernah ambil risiko, lebih dari 2-3% dari total ekuitas kamu. Ambil profit cepat, jangan berharap 100 poin cukup 10-30 poin. Konsisten setiap hari sudah luar biasa. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, ada satu hal penting yang tidak boleh kamu abaikan. Manajemen risiko disiplin, dan pengendalian emosi adalah fondasi utama dalam trading. Sebagus apapun strategi teknikal kamu tanpa disiplin, kamu akan jatuh ke dalam jebakan overtrading. FOMO akhirnya margin call. Jangan ambil risiko besar demi untung cepat. Gunakan stop loss, batasi kerugian harian, dan jangan trading saat emosi kamu sedang tidak stabil. Ingat, dalam dunia trading, bertahan lebih penting daripada menang besar sesekali. Kesimpulannya, analisa fundamental itu penting, tapi bukan untuk kamu yang bermodal kecil dan ingin scalping. Jika trading plan kamu fokus ke strategi scalping atau day trading, fokuslah ke technical analysis, kuasai struktur harga, disiplin dengan manajemen risiko, dan hindari overtrading. Dengan strategi yang konsisten dan mindset yang benar, kamu bisa tetap survive tumbuh dan menjadi trader profesional di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Tulis di komentar kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.